Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ahibati fillah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-38 daripada hadis Arba'in Imam An-Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idanna. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan perang kepadanya. Dan tidak adalah sesuatu amalan hamba yang dia lakukan untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan barang siapa daripada hamba yang mendekatkan dirinya dengan perbuatan amalan sunnah, maka aku akan mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang dia dengar dengannya, dan pandangan yang dia memandang dengannya, tangannya yang dia berbuat dengannya, dan kakinya yang dia melangkah dengannya. Dan apabila ia meminta sesuatu, maka pasti aku akan memberikan kepadanya. Dan apabila dia meminta perlindungan, maka aku pasti akan melindunginya. Kita akan membahas bagian hadis ini. Bagian yang terakhir adalah faida ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya. Jadi wali Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya, ya. Seorang wali yang pernah kita jelaskan itu akan dicintai oleh Allah karena dia telah berusaha dalam hidup untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang fardu, yang wajib, ya, menjauhkan yang haram. Kemudian dia tambah lagi dengan melaksanakan amalan sunnah dalam hidupnya. Apabila dia kemudian terus melaksanakan demikian, faida ahbabtuhu, kata Allah dalam firman-Nya ini, apabila aku telah mencintainya. Apabila seseorang telah dicintai oleh Allah, maka apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya, dan pandangannya yang dia melihat dengannya, dan tangannya yang dia melihat dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini kalau kita dengar langsung secara terjemahan dan makna letter luck-nya, kita akan melihat bagaimana kalau Allah telah mencintai seorang hamba, maka apakah Allah berubah menjadi pendengaran seseorang? Apakah Allah berubah menjadi tangan seseorang? Allah berubah menjadi, tidak sama sekali. Bukan begitu makna daripada hadis ini. Nah, maka oleh sebab itu kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan hadis ini.
Fahina idzin la yantiqul 'abdu illa bi dzikrihi wa la yataharraku illa bi amrihi fa in nataqa nataqa billah wa in sami'a sami'a bihi wa in nadhara nadhara bihi wa in batasha batasha bihi fa hadzal murad bi qawlihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Nah, makna daripada perkataan Nabi dalam hadis tersebut tadi itu adalah apabila orang telah dicintai oleh Allah, dan tentu dia telah mencintai Allah, maka dia tidaklah mengucapkan sesuatu, seorang hamba ini tidak mengucapkan kecuali memang zikir kepada Allah, yang ada ingat kepada Allah, enggak ada ucapan lain, maka ucapannya adalah selalu adalah mengingat kepada Allah. Dan kemudian juga dengan pandangannya dia akan selalu memandang yang sifatnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dia perbuat dengan tangannya juga adalah sesuatu yang disuruh dan dia selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apabila dia mendengar, dia akan mendengar sesuatu yang mengingatkan dia kepada Allah. Tidak ada lain daripada itu. Kemudian juga kalau dia melangkah, maka langkahnya itu juga adalah ingat akan Allah dan kepada sesuatu yang difardukan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang telah dicintai oleh Allah itu, pendengarannya, penglihatannya, ucapannya itu semua adalah menuju kepada keridhaan Allah. Tidak ada sesuatu yang kira-kira tidak diridhoi oleh Allah yang dia perbuat. Jadi tidak ada istilah, tidak ada ragu lagi. Hamba Allah ini yang telah menjadi waliullah, dia akan pikirannya juga akan berpikir sesuatu yang sifatnya adalah mengingat kepada Allah. Ucapannya, pendengarannya, pandangannya, kakinya, kemudian juga tangannya, semua bergerak mengingat kepada Allah, semua bergerak mencari ridha Allah, tidak ada yang lain. Ini makna daripada hadis tersebut. Wa man asyara ila ghairi hadza fa inna ma yushiru ila al-ilhad min al-hulul wal ittihad wallahu wa rasuluhu bari'an minhu. Barang siapa yang tidak memahami hadis ini seperti yang kita jelaskan, seperti yang kita katakan, maka sesungguhnya dia telah menyimpang dan keluar daripada agama dan telah mempercayai bahwa Tuhan bisa menyatu dengan manusia. Nah, maknanya kan hadis tadi Nabi mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka apabila Allah telah mencintainya, maka akulah, kata Allah, pendengaran yang dia mendengar dengannya, pandangan yang dia melihat dengannya. Memangnya Allah bisa berubah menjadi pendengaran orang? Nah, ini kan, inilah perlu dipahami. Makna hadis ini adalah bahwa seseorang mendengar kemudian adalah tidaklah kecuali sesuatu yang mengingat akan Allah. Dia melihat kecuali sesuatu yang memang ada ingat kepada Allah. Tidak ada yang dia lihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Itu maknanya. Makanya orang yang di dalam memahami hadis Nabi, melihat kepada buka kamus saja. Pokoknya sebagaimana bahasa Arab begitu kita pahami. Kalau dibilang di atas, ya sudah berarti di atas. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Yang kan 'alal 'arsy istawa. Ala itu kan di atas, berarti duduklah. Nah, bahasa Arabnya kan seperti itu. Kan enggak langsung. Perlu dipahami dengan hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang lain juga. Kalau kita ingin pahami sebagaimana ada dalam bahasa Arab, ini akan menjadikan kita kafir. Jadi kok dipahami apakah sesuai dengan kata-kata Nabi atau sesuai dengan perkataan ulama? Nih, sering seperti ini harus kita pahami. Ustaz mau menjelaskan perkataan Nabi atau menjelaskan perkataan ulama? Ya. Yang mana ini? Tidak ada pertentangan antara perkataan Nabi dengan perkataan para ulama. Kalau tadi kita jelaskan bagaimana Nabi mengatakan secara kebahasaan, maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya, akulah penglihatannya. Tuhan jadi pendengaran orang. Kan begitu.
Kalau kita memahami seperti itu, seakan-akan bahwa Allah bisa berubah. Na'udzubillah, itu bertentangan dengan akidah tauhid kita. Tapi itu adalah sebuah perkataan Nabi yang bermakna adalah apa? Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, fa in nataqa billah. Maknanya apa? Apabila dia berucap, maka dia akan berucap karena Allah. Wa in sami'a bihi. Apabila dia mendengar karena Allah. Wa in nadhara bi. Kalau dia melihat karena Allah. Bukan artinya penglihatannya jadi Allah, bukan. Nah, kan beda kan? Nah, itulah ilmu. Jangan kita pertentangkan antara apa yang disabdakan Nabi dengan pembahasan para ulama. Karena ulama ketika menjelaskan sebuah perkataan Nabi, itu melihat kepada hadis-hadis Nabi dan kaidah agama ini secara menyeluruh, sehingga kita tidak salah paham. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian, wa min huna kana ba'du salaf ka Sulaiman At-Timi yarawna an la yuhsin an ya'si Allah, wa wasatil imra'atun minas salaf auladaha faqalat lahum ta'awwadu hubballah wa ta'atahu fa innal muttaqina ulifu at-ta'ah fastawhashat jawarihuhum min ghairiha. Nah, jadi dari sini para salafus saleh dulu mereka selalu mewasiatkan kepada keluarga mereka dan juga mewasiatkan kepada anak-anak mereka untuk senantiasa taat kepada Allah, karena orang yang sudah taat kepada Allah maka dia tidak akan mampu untuk bermaksiat lagi. Jadi seseorang yang telah menjadi waliullah, dia akan pasti taat kepada Allah, dan kemudian dia tidak mampu lagi untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Seperti itu tadi. Udah pendengaran, penglihatan, tangannya, kakinya, semua melangkah pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seandainya enggak ada keridhaan Allah di situ, udah dia enggak akan pernah mau melangkah, enggak akan pernah mau berbuat, enggak akan pernah dia mau melihat, begitu terus. Itu yang saya perbuat ini ada ridho Allah di situ. Ada sesuatu yang Allah ridhoi, yang Allah perintahkan, yang Allah suka di situ, enggak ada. Kalau enggak ada ya sudah, saya tidak mau. Nah, keamanan udip banyak. Koh lejo, ya. Jadi itu adalah diantara orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian akhirnya, jangankan berbuat maksiat, syaitan saja kadang udah nggak mau dekat lagi. Hai betul ini. Contoh adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ali karamallahu wajah, in kunna lanara anna syaitan Umar la yahabuhu an ya'murhu bil khati'ah. Kata Imam Ali bahwa kami melihat bahwa syaitan yang ada sama Umar itu sudah enggak mampu lagi, sudah segan untuk menyuruh Umar pada kejahatan. Syaitan yang bersama Umar, semua bersama kita ada syaitan yang selalu menggoda kita, naudzubillah. Maka syaitan yang dengan Umar, kata Ali, bahwa setan yang bersama Umar itu nyana, gentar syaitan. Syaitan saya takut untuk menyuruh maksiat kepada Umar. Begitu waliullahnya Umar, ya. Setan saja takut sudah enggak mempan lagi untuk menggoda Sayyidina Umar. Fahada min asrarit tauhid al-khasah, fa inna ma'na la ilaha illallah inna annahu la yu'allih ghairu hubban wa raja'an wa khawfan wa ta'atan, fa idza tahaqqaqa al-qalbu bit tauhid tam lam yabqa fi mahabbatun illa li ghairi ma yuhibbu Allah wa la karahata li ghairi ma yakrahuhu Allah. Maka inilah makna daripada tauhid yang sangat sempurna secara khusus, adalah pada saat seseorang tidak mencintai kecuali hanya karena Allah, dan dia tidak membenci kecuali hanya karena Allah. Itu tauhid yang paling tinggi. Tauhid yang paling tinggi pada saat seseorang dia akan mengatakan bahwa kalau saya berbuat ini ada ridha Allah di situ. Kalau saya mendengar ini ada ridha Allah di situ. Kalau saya mengucapkan ini ada ridha Allah di situ. Terus begitu. Maka dia akhirnya tidak menyukai sesuatu kecuali karena Allah, dan tidak membenci sesuatu kecuali hanya karena Allah. Ini adalah tingkat tauhid yang paling tinggi, tanpa harus belajar banyak-banyak. Ya, tanpa harus membaca banyak kitab. Kiman tauhid yang paling tinggi. Jadikanlah itu prinsip hidup kita. Nyolundu ino na ridho Allah. Ya, saya berujar ini ada ridho Allah, tidak ada ridho Allah, saya tidak mau mengucapkannya. Nah, begitu terus hidupnya. Nah,
Maka jadikan bagian daripada hidup kita, ya, hari-hari kita, ya, adalah untuk mencari ridha Allah semata. Jadi seakan-akan bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak akan kita lakukan kecuali mencari hanya ridha Allah saja. Nah, jadikan itu salah satu prinsip hidup, dan itu akan menjadi tingkat tauhid yang paling tinggi dalam keimanan seseorang. Wala in sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adani la'u'idzanna. Apabila kemudian Allah berfirman dalam hadis tadi, apabila dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberikannya. Apabila dia berlindung kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Nah, ini konsekuensinya. Orang yang sudah hidup dengan tauhid yang murni dan tingkat tinggi seperti itu, dia akan menjadi waliullah. Maka apabila dia meminta sesuatu, maka pasti Allah akan memberikan. Apabila dia minta perlindungan, pasti Allah akan melindunginya. Itu pasti, tidak ada tidak. Nah, kita lihat banyak tidak kisahnya di kalangan para sahabat seperti itu. Para sahabat itu para wali-waliullah, ya. Para sahabat, para wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah. Bagaimana kondisi mereka apabila mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga para tabi'in, ya. Kita lihat contoh adalah Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini adalah seorang sahabat, ya. Di dalam perang Uhud, ya, beliau meminta kepada Allah. Ini Abdullah bin Jahsh, seorang sahabat Nabi. Dalam perang Uhud, beliau berdoa kepada Allah. Idza laqitul aduwa ghadan falaqini rajulan shadidal ba'suhu shadidan harbuhu uqatiluhu fika wa yuqatiluni thumma ya'khudni fayajda' anfi wa udhuni fa idza laqituka ghadan qulta ya Abdullah man jada anfaka wa udhunak fa aqulu fika wa fi rasulika fataqulu sadaqta qala Sa'ad laqad laqituhu akhiran nahar wa anna anfau aznaw mu'allaqani fil khayt. Jadi Abdullah bin Jahsh, beliau ketika perang Uhud, beliau meminta kepada Allah dalam perang Uhud, ya Allah, kalau seandainya besok aku mendapatkan seorang musuh, maka sampaikan kepadaku seorang musuh yang sangat kuat, ya, musuh yang sangat kuat, orang musyrikin yang sangat kuat. Apabila nanti aku berjumpa dengannya, maka aku ingin membunuhnya, dia juga ingin membunuhku. Jadi sama-sama, karena dalam perang ini saling membunuh karena perang antara seorang muslim dengan seorang kafir yang ingin membunuh orang muslim. Lalu ya Allah, nanti di akhir setelah kami duel, istilahnya begitu, nanti dia berhasil untuk membunuhku. Dan nanti, ini doa Abdullah bin Jahsh, nanti setelah dia berhasil membunuhku, maka dia memotong daripada telingaku dan dia juga memotong daripada hidungku. Yang doanya meminta supaya orang kafir yang membunuhnya nanti, sehingga beliau jadi syahid fi sabilillah, setelah membunuh memotong telinga dan memotong hidung lagi. Jadi doanya sangat spesifik begitu dan mengerikan. Ya Allah, nanti pada hari kiamat engkau akan bangkitkan aku dan engkau akan bertanya kepada aku, wahai Abdullah, kenapa telingamu putus dan kenapa hidungmu putus, tidak sama dengan yang lain? Ya, maka aku akan mengatakan, ya Allah, aku berjihad di jalanmu, dan engkau akan mengatakan, betul wahai Abdullah. Itu doa beliau minta sama Allah. Betul-betul beliau sedang berbincang dengan Allah ketika berdoa. Apakah doa ini dikabulkan? Itu permintaan waliullah, ya. Waliullah kalau meminta, orang dicintai Allah meminta, itu pasti dikabulkan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendengar doa ini, setelah perang Uhud, beliau mencari Abdullah bin Jahsh. Ternyata betul beliau syahid fi sabilillah, dan beliau melihat bahwa hidung dan juga telinga beliau terpisah daripada tubuh beliau. Terpisah. Beliau sebagaimana beliau minta, begitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Supaya ya Allah, nanti hari kiamat kalau aku datang, engkau akan tanya, kok beda? Engkau dalam perang Uhud sendiri beda, orang lain enggak begitu, engkau seperti ini sendiri. Aku akan berhujah mengatakan, ya Allah, itu di jalanmu semuanya ya Allah. Nah, orang sudah mencintai Allah, ingin berjumpa dengan Allah sesuatu yang enggak sama orang lain. Apakah kita mau minta doa seperti itu? Terserah.
Terserah kita kalau ingin meminta untuk dekat dengan Allah. Kalau kita ingin berbuat sesuatu yang orang lain enggak mampu berbuat, kita mampu berbuat, ya Allah, nanti engkau akan tanya, kenapa engkau buat begini, orang lain tidak. Selama itu di jalan Allah, maka berbuatlah. Mudah-mudahan nanti ditanya oleh Allah, kenapa engkau begini sendirian? Karena ini ridha, aku mencari ridhamu ya Allah. Nah, begitu. Ya, selama itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat bagaimana waliullah meminta, ya. Kemudian wakana Sa'ad bin Abi Waqqas mujabad da'wah. Nah, begitu juga sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal beliau mujabud da'wah, doa beliau itu sangat mustajabah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah seorang daripada yang pertama masuk Islam dan juga beliau orang yang dijamin masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantangna anak kitanya yang tabuhan Sa'ad orangnya. Ada enggak anak-anak cucu kita hari ini, anak-anak kita, cucu kita yang kita kasih nama Sa'ad? Ada. Ada ya? Nagala anak dengar nan Sa'ad. Saunan tanya Sa'ad. Apa Sa'ad? Nagala anak. Tamitanan lain macam. Ini sahabat Nabi dan ini orang dijamin syurga, ini waliullah. Jangan rusak nama waliullah sahabat Nabi gara-gara tanya. Boh nana drone. Gara-gara apa nih kampung apa taat EU. Gara-garanya maka tanya yo denannya. Gara-gara hai kampung kamu kan saatnya hendak oban dulu. Bebronan, jangan rusak nama sahabat gara-gara ada 1-2 orang bernama Sa'ad di sekeliling kita, kita pun takut nama itu. Ubah, tidak, berikan nama anak-anak kita yang baik-baik nama Sa'ad. Kenapa? Ini yang punya nama asli beliau adalah merupakan orang dijamin syurga oleh Nabi, orang juga yang paling memanah, orang yang paling jitu dalam memanah, dan orang pertama dalam fisabilillah yang memanah fisabilillah itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik malai-malai, bohnannya, puwonan maksud, ya, aslinan nan godnya. Ya. Kemudian mujabad da'wah fakadzaba alaihi rajulun. Ya. Jadi suatu ketika pernah dalam hidup Sa'ad bin Abi Waqqas ada orang yang menipu beliau. Gejak pengut kan, ya. Dia tidak kenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, gejak tipe Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala Allahumma in kana kadiban fa'amma basarahu wa atil umrahu wa arridhu lil fitan. Ya. Kemudian Sa'ad pun berdoa. Yang doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma in kana kadiban, ya Allah kalau seandainya orang ini dusta, ya, fa'amma basarahu, butakan matanya. Doa li Sa'ad, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Wa atil umrahu, dan perpanjanglah umurnya. Kaura, panjang umur, senang, ya. Tapi buta. Doa li Sa'ad, apabila engkau berdusta, dia mendustai Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila engkau berdusta, maka ya Allah butakan matanya. Kemudian panjangkan umurnya, wa arridhu lil fitan, dan berikan ujian dalam hidupnya, ya. Fa asaba ar-rajul dzalika kullu, maka terkenalah laki-laki itu semua yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa kana yata'arrad lil jawari fi sikak wa yaqul syekhun kabir maftun asabatni da'watu Sa'ad. Sehingga panjang umur dia, sehingga menjak-jak bak jalan bahasa kitanya, ya. Panjang umurnya, sudah rentak umur dia, dan dia selalu mengatakan bahwa aku panjang umurku, susah hidupku karena aku terkena doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dia gejak tipe Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Hati-hati menipu orang, ya. Hati-hati menipu orang. Kalau didoakan oleh orang yang kita tipu, ya mungkin enggak waliullah. Nyan kan waliullah tak tipe laju, ya. Kadang kita tidak kenal, tidak tahu siapa waliullah itu. Mungkin dia adalah orang ada amalan khusus dia dengan Allah, dia doakan kita, habis ditanya. Ditambah lagi dengan orang yang terzolimi, itu doanya mustajabud da'wah. Ya, kalau bukan waliullah, tapi kita tipu dia dan kita zolimi dia, orang yang dizolimi dengan jelas, dia berdoa, doanya mustajab. Dan kalau takut Anda menyodron, kalau kita takut, kalau seandainya ada orang yang menzalimi kita dengan nyata,
nyata-nyata dizalimi kita dan kita adalah enggak mampu ya untuk mengambil hak kita karena dizalimi, caranya adalah ini senjatanya. Doakan orang itu langsung di depannya. Ikanya langsung doa. Nyo kan zalimi lun dengan nyata. Gerak jarawanya. Ya Allah. Doakan langsung. Butakan matanya. Panjangkan umur orang ini dan jadikan dia orang yang kena fitnah dalam hidupnya. Langsung ngekuinan. Kalau seandainya drone tidak punya kemampuan lain untuk mengambil hak anda. Kalau dizalimi, tak masalah, doakan. Berada doa Allah yang mengabulkan. Kalau saya orang baik dikabulkan, kalau enggak ya udah senang-senang mentai don. Sama-sama berarti. Lon orang jahat, orang jahat. Lon jahat doa lon han kabulkan, don jahat kaku selamat don. Zalim sampai don. Ya. Jangan takut kalau dizalimi. Saya pernah mendoakan itu pada orang yang menzalimi saya, ya golong dituri ya wai. Saya tahu ini perbuatan haram yang dia buat, menzalimi saya doakan di depan dia. Muka ia tanya muasa yang membunuhnya. Dari akhirnya saya tahu dia bahwa ya cik kepada yang mendoa. Kakak mendoa pada yang mana lain. Di mana saja anda dizalimi, angkat tangan, doakan. Baik sampai doa macam kaya gitu. Doa itu silahul mukmin, senjata orang mukmin. Kenapa takut? Lu doa macam untuk ikut. Baik melikut, muka berdoa. Jangan belakang, depan doakan. Doakan. Hanya menamnya ini belum doa lang semayang tu. Baik lang semayang, ini doa aja. Ya, yang solat tambah lagi nanti setelah solat. Ya. Kalau kita dizalimi orang, doakan langsung di depan dia. Ya. Kita lihat engkau beriman atau tidak. Ya. Jadi itu silahul mukmin, senjata orang mukmin. Nah, manlunkan waliullah Ustaz Kiban, doa seorang yang terzalimi mustajabud da'wah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita bukan wali, kita dapat yang lain apa? Terzalimi. Kalau betul-betul terzalimi, doakan itu. Insyaallah taala ya. Mudah-mudahan bukan orang itu kena doa kita, dia insaf, tidak menzalimi lagi, dia kembalikan hak kita. Paling kurang kan begitu. Kita juga tidak mau dia kondisinya susah. Kita ingin adalah dia mengembalikan hak kita. Tapi boleh, kalau kita dizalimi boleh, doakan. Karena doa itu ada orang yang mazlum, itu mustajab insyaallah taala. Kemudian wada'a ala rajulin sami'ahu yashtimu aliyan fama bariha min makanihi hatta ja'a ba'irun nadun fakhabbatahu biyadihi wa rijlaihi hatta qatalahu. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas pernah suatu ketika mendengar orang yang mencela Ali bin Abi Thalib. Ya, mencela macam-macam ke Ali bin Abi Thalib. Didoakanlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat Nabi, beliau doakan terhadap orang ini. Setelah didoakan oleh Sa'ad, maka truk seekor onta menginjak orang ini dan nampak terhina dia. Ila liunta. Karena beliau menghina Ali bin Abi Thalib, didoakan oleh Sa'ad. Enggak lama setelah didoakan, truk onta gila orangnya. Jadi begitu mustajab doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian itu seorang sahabat ya. Begitu juga Anas bin Malik seorang sahabat Nabi. Syaka Anas bin Malik atas wa syukiya ila Anas bin Malik atshu ardin lahu fil Basrah fatawadda wa kharaja ila al-barriyah wa shalla rak'ataini. Pernah ya, di Basrah di daerah Irak. Orang datang kepada Anas bin Malik sahabat Nabi ya, yang banyak juga meriwayatkan hadis. Ada yang mengadu kepada Anas bin Malik bahwa negeri Basrah saat itu dalam kondisi kering, tidak turun hujan. Minta kepada Anas bin Malik supaya berdoa pada Allah. Fatawadda'a wa kharaja ila al-barriyah wa shalla rak'atain. Kemudian Anas bin Malik pun akhirnya beliau berwudu, kemudian beliau keluar ke tempat yang tanah lapang ya. Wa shalla rak'atain, beliau salat 2 rakaat wada'a, kemudian beliau berdoa. Faja'al mataru fasaqa ardahu wa lam yujawiz matar ardahu illa yasiran. Nah,
Ternyata yang meminta kepada Sa'ad ini adalah apa? Orang yang ladangnya itu kering, tidak turun hujan. Jadi ukuran kabeh mati tumbuh-tumbuhan, mati tumbuh-tumbuhan yang dia tanam, tanaman yang dia tanam di tanah dia. Setelah minta kepada Sa'ad supaya didoakan, setelah itu turun hujan, pas turunnya di tanah dia yang tidak melewati tanahnya. Jadi ubay sek je. Itu je. Yas wahai Anas bin Malik gelake nu berdoa tiga berujian bak lampuh belum di tanah saya. Didoakan oleh Sa'ad, setelah didoakan oleh Anas bin Malik, turunlah hujan tepat di tanah beliau. Hana lewat baju tak kayak lewat. Begitulah doa seorang waliullah, Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir cerita adalah banyak cerita rupanya para sahabat, para tabi'in, tabi'in juga. Dan yang terakhir ini adalah cerita guru Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i. Siapa beliau? Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir ini guru Imam Syafi'i. Wa kana Muhammad ibn Al-Munkadir fi Gaza, faqala lahu rajulun fi rufaqaihi ashtahi jubanan rataban. Faqala ibn Al-Munkadir istat'imullaha yut'imkum fa innahu al-qadir. Fada'al qaumu falam yasiru illa qalila hatta ra'au miktalan makhitan fa idha huwa jubnun rutabun. Faqala ba'dul qaum law kana asalan. Faqala ibn al-Munkadir innal ladhi at'amakum jubanan rutaban ha huna qadirun ala ayut'imakum asalan fastat'imuhu. Fada'u fasaru qalilan fawajadu dharfa asalin ala tariq fanazalu faakalu. Nah, jadi Muhammad ibnu Munkadir, guru Imam Syafi'i langsung ini, ya, pernah ketika dalam perjalanan di Gaza, Palestina, bersama dengan beberapa orang sahabat beliau. Lalu ada yang mengatakan, mengocehlah begitu, mengatakan bahwa andai kata kita dapat keju yang lezat, maka perjalanan kita akan sangat menyenangkan. Ya, mutumai pajuh keju lezat. Ya, menyangkutnya mutumai pajuh ke yang mangat-mangat pun tu. Sitik putih merah je cik enam telah sesuai orang lain-lain pula mangat, ya. Nah, ishtai jubanan qala ibn al-Munkadir istat'imullah. Lalu kemudian Ibn al-Munkadir, Muhammad Ibn al-Munkadir, beliau mengatakan mintalah pada Allah. Allah akan mampu untuk memberikan kepada kalian keju yang lezat, ya. Falam yasiru illa qalilan hatta au miktalan makhitan fa idza huwa jabnun rutabun. Nah, maka tak lama kemudian mereka berjalan, mereka mendapatkan bungkusan yang terjahit di pinggir jalan. Ketika dibuka ternyata itu adalah keju yang lezat, keju yang masih baru begitu, yang sangat lezat sekali, ya. Kemudian yang kelong, ketika dibuka keju itu, andai kata ada madu lagi, sudah lengkap dah, ya. Ini enggak langsung minta, ya, tapi karena hai tanya bak pegahaba tengah bak rauh ke macam-macam hawa ada, ya. Kemudian andai kata keju lah, karena keju, ya, andai kata ada madu lagi, keju dengan madu ni dicampur luar biasa enak. Memang betul, keju dengan madu dicampur luar biasa enak, ya. Kemudian apa kata Muhammad ibnu Munkadir? Beliau bilang innalladzi at'amakum jubanan rataban hauna qadir ala yut'imakum asalan. Yang memberi kalian makan keju ini, maka Allah mampu juga untuk memberikan kepada kalian madu, ya. Mintalah pada Allah, ya. Maka mereka pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'u fasaru qalilan fawajadu darfan. Maka tak lama mereka berjalan, mereka mendapatkan satu, bahasa Jepangnya lagi tem menan, lagi high tem, pu dah kun temnya. Jadi gentemnya, ya. Enggak lama kemudian berjalan, mereka mendapatkan di pinggir jalan ada madu dalam temnya, ya. Merumpuk langsung. Waliullah, siapa? Muhammad Ibnu Munkadir, guru Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan benar ke wali-waliullah yang je mai keju dengan tem kita ya, dan
Ya, kepada kita jauh, ya mudah-mudahan ya Allah ridhoi kita semua dan memudahkan semua urusan kita dan kita didekatkan taat kepadanya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.